Departemen itu supaya ada proyek yang akan kita lakukan. PT Permai mengeluarkan sejumlah uang diberikan kepada departemen itu, ya. Departemen apa? DPR. Oh, DPR. Tadi ngomongnya departemen itu. Maksudnya kepada DPR. Kepada DPR supaya nanti yang memegang proyek itu adalah PT Permai. Iya. Kemudian PT Permai boleh menjual kepada orang lain. Gitu. Iya. Dalam hal ini PT DGI, apa betul begitu? Dalam hal ini yang menang di Wisma Atlet DGI. Nah, kemenangan PT DGI itu ada hubungannya dengan Permai Group? Ada. Ya kan? Bagaimana kok kemudian PT Permai mendapatkan sukses fee? Apa namanya? Iya. Sukses fee ya? Iya. Fee commission. Fee commission. Karena PT Permai berhasil mendapatkan proyek itu dari DPR atau dari Menpora? Dari DPR dong, kan uangnya masih ke DPR. Cuman sebagian itu memang sudah jatahnya bagian Menpora ada, tapi berapanya itu saya kurang tahu ya Pak. Hitungannya itu nanti yang membayar mengeluarkan uang dulu ini. Iya Pak. PT Permai. Iya. Kepada DPR. Iya. Supaya jatuhnya ke Permai. Iya. Nanti Permai yang mengatur supaya yang menang siapa? Yang menang lebih dahulu. Iya. Terus kemudian di mana keuntungan Permai Group? Dapat fee dari proyek Wisma Atlet ini. Ya. Dalam hal ini perhitungannya bagaimana? Itu 18%. Jadi finalnya itu 18%, 14 untuk seluruh daerah. 14, semua total 18%. Ya, dari tadinya berubah dari 21, 22, 20, terakhir 18. Yang menentukan persentase itu siapa? Itu negosiasi antara Pak Nazar dan Bu Rosa. Jadi Bu Rosa menegosiasi ke Pak Idris. Kepada Pak Idris itu sama? Pak Idris itu yang mewakili PT. Jadi nego antara Permai dengan kalau di kantor Pak Nazarudin dan Pak Rosa. Rosa akan meneruskannya ke pihak DGI. M. Idris. Disepakati 18%. Finalnya 18%, 4% untuk daerah. Yang masuk daerah itu apa? Datang ya. Kan dibayar sama DGI cuma 14%. Yang 4% belum? 4%-nya itu langsung DGI yang megang. Oh gitu. 4% untuk daerah itu yang membayar DGI. Iya. Untuk daerah mana? Daerah apa ini? Yang dimaksud dengan daerah Pak itu? Idris cuma ngomongin seperti itu aja waktu itu Mas. Jadi untuk daerah 4%. Yang dikembalikan 14%. 14% saya dikasih ceknya. Nah, bentar. 14% itu dari apa? Dari uang yang turun Pak, dikurangin PPN dan PPH. Bunganya. Kan terdakwa ini katanya menyerahkan uang pada Pak Wali 33,2 M, tahu nggak? Tahu, tapi itu asalnya bukan dari Permai Group. Oh gitu, dari mana asalnya? Dari DGI. Nah, dari grup ini supaya dapat Wisma Atlet kan bayar dulu. Kita udah ngeluarin 16 miliar. 16 miliar. Kalau US dollarnya dirupiahkan. Oh gitu. Jadi supaya kalau bahasanya anak-anak itu saya itu buat saya gitu ya. Yang Wisma Atlet itu dia mengeluarkan 16 miliar dulu. Tapi tadi saya juga lupa kalau saya itu kapan dibayarkannya itu? Bulan berapa? Mulai bulan April. Bulan April. 2010. April 2010 sudah mulai dikeluarkan. Sudah. Proyeknya sudah diumumkan belum? Belum, masih di dalam kandungan yang masih disimpan. Masih dikasihnya, kita nyatetnya hanya Menpora aja. Oh, yang tahu Menpora aja? Sama DPR? Atau DPR belum tahu juga? Nggak tahu, kita pokoknya ngeluarin uang, nyatetnya hanya Menpora. Oh gitu.
ngintipnya di mana nih? Ngintip proyek itu akan ada proyek gede-gedeannya di mana nih? Di DPR atau di Menpora? Biasanya kan di DPR sudah dialokasikan, baru nanti ininya kalau Menpora misalnya sekian ratus miliar sudah dialokasikan, baru ketahuan nanti terakhir untuk proyek yang mana. Fokus saja di sekarang kita ke Wisma Atlet ya. Bahwa Permendikbud sudah mengeluarkan 16 miliar untuk saudara penuntut umum punya dokumen bukti membuktikan kalimat ini. Saudara punya catatan? Silakan terdakwa dan penasihat hukumnya melalui sini kita faktualkan pernyataan ini. Ini ada catatan saudara, ada tanggalnya, ada catatan kapan ini dibuat? Sekarang ini, belakangan setelah ada perkara ini, atau dulu? Oh ya, semua. Ya, ya sekian buktinya dulu ya. April tahun 2010. Permendikbud sudah mengeluarkan uang pertama 450.000. Atas permintaan Pak Najar, Permendikbud mengeluarkan 29 April mengeluarkan 450.000 US dan 50 satu aja. 50 rupiah Pak, 50.000 US.